Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya ini. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa bulan channel ini ada masalah dengan pihak YouTube. Dan alhamdulillah sekarang channel ini kita hidupkan kembali karena ini menyangkut tentang PIN atau Google AdSense di channel ini. Alhamdulillah sudah ada. Jadi insya Allah channel ini akan kita pelihara kembali, tentunya dengan seputar dunia burung walet atau budidaya burung walet. Sebagai perdana setelah libur, kita akan update harga sarang burung walet di akhir tahun 2020 ini. Biasanya setiap tahun itu harga agak turun ya. Setiap tahunnya pasti di akhir-akhir tahun itu biasanya harga memang turun. Tapi pada tahun ini kita pantau harga lumayan normal aja. Jadi harga di lapangan untuk saat ini yang beredar di lapangan, tentunya ini harga berbeda ya setiap daerah. Tapi ya ini pada umumnya kalau di daerah kami ini di Kalimantan Utara saat ini, untuk sementara harga mangkok itu ada pada harga 13.500 sampai 14. Ini mangkok umum ya, artinya mangkok campur. Mungkin kalau harga mangkok pelontos atau yang putih kapas itu mungkin lebih di atas lagi. Tapi kalau harga pada umumnya, harga cong mangkok misalnya, itu berkisaran antara 13,5 sampai 14 juta. Kemudian harga sudut pada umumnya di lapangan kita melihat harga sudut itu di kisaran antara 10 sampai 11 juta ya. Kemudian di harga patahan itu kisaran 8 sampai dengan 9 juta. Ini harga yang beredar di lapangan untuk saat ini pada umumnya. Tentunya mungkin ada beberapa pembeli atau pengumpul yang membeli lebih tinggi lagi, atau ada di daerah lain harga lebih tinggi lagi. Kemudian biasanya juga ditanya pembeli berapa harga cong. Cong itu artinya campur ya, campur antara mangkok, sudut, patahan itu kan campur. Perlu saya jelaskan di sini kepada petani-petani walet bahwa harga cong itu di semua daerah itu tidak sama ya. Harga campur itu tidak sama, tergantung dari bagaimana persentase tiap-tiap size ini. Jadi bagaimana persentase mangkoknya, bagaimana persentase sudutnya, bagaimana persentase patahannya. Tentunya setiap persentase ini itu tidak sama. Apabila mangkoknya lebih banyak, tentu harga congnya itu lebih tinggi. Cuman harga cong ini biasanya itu adalah harga perkiraan ya. Harga perkiraan berapa persen mangkok, berapa persen sudut, berapa persen patahan. Nah, itu biasanya dikira-kira diperkirakan aja. Kalau biasanya kami sini sih lebih baik itu dipisah biar jujur dan adil tanpa kita kira-kirakan. Untuk saat ini biasanya harga cong itu di lapangan sekitar antara ada yang 10, ada yang 11, dan bahkan ada yang 12 juta per kilonya. Itu tergantung dilihat bagaimana kondisi bahannya lagi ya, kondisi barang tersebut. Untuk melihatnya ini, melihat sarang walet ini tentu sudut pandangnya itu banyak ya. Kita lihat dari sudut pandang warna, kita lihat dari sudut pandang bulu, kemudian juga bagaimana tingkat persentase kadar air. Tentu yang diharapkan kita adalah persentase yang kering. Kenapa? Karena yang berkadar air atau lembab ini biasanya itu akan susut. Jadi kalau kita timbang hari ini, kita simpan, kemudian besok kita timbang lagi, itu biasanya susut. Karena ya kadar air ini lama-kelamaan pasti akan kering. Oke, itu aja untuk perdana saat ini. Saya ulangi, harga di lapangan untuk saat ini kisaran antara 13,5 sampai 14 di mangkok, sudut 10 sampai 11, patahan 8 sampai 9. Cuman ada beberapa daerah atau ada beberapa pengumpul itu antara sudut dan patahan itu biasanya digabung. Jadi hanya dua ini aja ya, dua size mangkok
sudut patahannya itu digabung. Nah di situ kadang sudut patahan itu mainnya di 8,5, kadang juga bisa mainnya di 9. Jadi kalau sudut dan patahan digabung itu biasanya harga yang diambil itu antara harga sudut dan harga patahan di tengah-tengahnya. Nah di situ kita ambil harga di tengah-tengah antara sudut dan patahan. Tapi beberapa daerah sih seperti itu, dan ada juga di daerah-daerah lainnya. Nah, itu tergantung dari bagaimana cara pengepul itu membeli. Intinya kita petani walet terus semangat di akhir tahun ini. Kita berdoa insya Allah mudah-mudahan di tahun baru 2021 kita ada kemajuan ya, RBW kita ada penambahan, kemudian kita juga lebih semangat lagi merawat RBW kita, karena RBW ini adalah budidaya ya. Budidaya itu tidak terlepas dari perawatan. Jadi kita harus semangat dan tidak bisa bosan-bosan merawat RBW kita. Kita cek jangan sampai ada gangguan-gangguan hama atau gangguan apa yang ada di dalam RBW kita. Kemudian juga rajin kita kontrol bagaimana suhu kelembapannya, rajin kita semprot hama. Kemudian ada sesuatu yang mengganggu itu harus kita antisipasi seperti tikus, toke, kelelawar dan lain-lain. Intinya insya Allah channel ini akan kita bangun kembali bersama, sama-sama kita saling menukar informasi seputar budidaya sarang burung walet. Kemudian kita maksimalkan lagi video-video yang bermanfaat untuk semua petani walet yang ada di Indonesia khususnya. Demikian, sampai berjumpa di kesempatan di video lainnya. Mohon maaf selama ini kita banyak beberapa bulan libur. Semua kedepannya kita lebih maksimalkan, lebih kita perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.